Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat semua di Endri Atasiki Channel. Di video kali ini kita akan sama-sama memantau progres pembangunan sirkuit MotoGP lewat pantauan udara. Setelah kemarin kita melihat pembebasan lahan di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10 sahabat semua. Semoga pembebasan lahan yang lainnya juga akan segera diselesaikan dan mudah-mudahan tidak ada seorang pun yang mempunyai lahan merasa dirugikan, dan mudah-mudahan semuanya lancar dan baik-baik saja. Oke sahabat semua, salam untuk semua fans MotoGP di seluruh pelosok tanah air, terutama untuk warga masyarakat Mandalika ya yang berada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Salam hangat, salam hormat untuk semua fans MotoGP di seluruh pelosok tanah air. Kali ini kita akan coba mengawali video dari tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua sahabat semua, dimana di sini masih terlihat untuk pemasangan drainase hauraton. Drainase hauraton ini akan dipanjang di seluruh lintasan sirkuit MotoGP Mandalika ini. Mudah-mudahan secepatnya agar bisa terpasang sahabat semua. Kemudian di bawah terlihat juga ada gorong-gorong atau saluran air yang berbentuk bulat panjang ya sahabat semua, seperti paralon. Itu juga sama merupakan drainase yang akan dipasang nanti di sirkuit ini. Kemudian kita lihat untuk tikungan yang pertama, kemudian kita akan sedikit mundur ya. Kita lihat mundur untuk ke tikungan kedua, ketiga, dan keempat. Bahwa kali ini kami mengambil video agak terlalu tinggi ya, supaya semuanya terlihat sahabat semua. Nah seperti ini sahabat, keadaan atau kondisi terkini di tikungan yang ke-1 menuju tikungan yang kedua, dan di bawah kita ini tepatnya tikungan yang kedua yang berbelok ke arah kiri ya, kemudian tikungan ketiga dan tikungan keempat. Kalau kita perhatikan di sebelah kanan sudah terlihat untuk lintasan servis roadnya begitu hitam ya, karena memang sudah dikasih pengaspalan dasar atau pengaspalan lapis pertama. Kemudian yang kita lihat di bawah ini adalah merupakan drainase di tikungan keempat. Jadi drainase ini sekaligus menurut kabar adalah untuk instalasi kabel ya sahabat semua. Nah seperti ini keadaan atau kondisinya untuk drainase di sini. Bahkan hampir sedikit lagi di ujung sana sahabat semua sudah dicor sampai sini ya. Nah tinggal sedikit lagi untuk pengecoran dinding atas. Nah seperti ini sahabat semua kondisi di drainase di tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima. Nah seperti ini sahabat, bahkan sudah sampai di ujung ya. Hanya tinggal pengecoran untuk dindingnya ini, sepertinya belum dicor sahabat semua. Untuk dindingnya belum dicor. Kemudian untuk dinding atasnya betul sekali ini belum ada pengecoran, hanya baru saja dipasang begisting ya sahabat semua. Nah ini adalah ujung dari pengecoran dinding atas. Baik sahabat semua, kalau kita perhatikan setelah kemarin dilakukan pembebasan lahan di tikungannya ke-9, jadi masih ada titik-titik tertentu ya lahan yang belum dibebaskan, seperti di tikungan ke-14 sebelah kiri menuju tikungan yang ke-15. Baik sahabat semua, bagi Anda yang belum mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km, kemudian mempunyai tikungan sebanyak 17. Sebenarnya tadinya tikungannya 19, hanya sekarang dipangkas menjadi 17 dan dihilangkan 2 ya.
karena terlalu banyak tikungan sehingga resiko kecelakaan itu sangat tinggi, sehingga diganti dengan trek yang lurus ya. Nah seperti itu sahabat, kabar tentang tikungan yang dikurangi 2 tikungan ya, yang tadinya 19 tikungan. Kemudian sirkuit ini juga mempunyai 2 terowongan atau 2 tunnel. Yang pertama tunnel yang ke-1 yang berada di ujung trek lurus yang mempunyai panjang 65 meter, lebar 12 meter, kemudian tingginya kurang lebih 7 meter dan saat ini sedang dilakukan pengurugan. Begitu juga dengan tunnel atau terowongan yang kedua, yaitu yang dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8, di mana tunnel yang kedua ini mempunyai panjang lebih panjang dari tunnel yang pertama, yaitu 117 meter, dan lebar dan tingginya juga masih sama seperti tunnel atau terowongan yang pertama. Kemudian 2 tunnel ini difungsikan untuk mobilisasi para penonton atau para pengunjung untuk keluar masuk dalam sirkuit ya, sehingga ketika balapan dilaksanakan juga atau sedang berlangsung, jadi para penonton tidak terhalangi, jadi bisa keluar masuk lewat terowongan tersebut, terutama untuk membawa atau pengiriman logistik demi keperluan balapan. Nah itu sahabat semua. Kemudian nanti setelah trek lurus ini semuanya atau trek main trek ya, trek utamanya ini connect semua atau tersambung semua, baru akan dilakukan pengaspalan. Jadi pengaspalan di sirkuit itu tidak seperti pengaspalan di jalan raya pada umumnya. Kalau pada jalan raya kita bisa mengaspal sedikit demi sedikit, entah itu 10 meter, 20 meter, 30 meter. Tetapi ketika pengaspalan di sirkuit MotoGP, menurut peraturannya tidak boleh separoh-separoh, alias terus harus nyambung dan tidak boleh ada sambungan. Begitu ketatnya, dari mulai pemasangan drainase, dari mulai pemasangan pedok, nanti kemudian grandstand, sampai ketebalan sabis, sampai kedalaman pondasi, dan semua sangat detail dan semua menuruti peraturan yang sudah ditentukan. Baik sahabat semua, bagi sahabat semua yang tentunya baru bergabung dengan Endri Atasiki Channel, dengan segala kerendahan hati mohon bantuannya untuk subscribe sahabat semua, karena subscribe gratis ya. Kemudian apabila sahabat semua suka dengan video saya, silahkan like dan juga share video ini ke sosial media Anda. Tetapi apabila Anda tidak suka dengan video saya, silahkan untuk dilewat saja, di scroll ya, tidak usah menonton, tidak apa-apa. Baik sahabat semua, untuk selanjutnya sirkuit MotoGP ini menurut jadwal, ini hanya menurut jadwal bahwa bulan Juni nanti harus sudah selesai ya untuk pengaspalan untuk pembangunan sirkuit MotoGP ini. Dan untuk pengaspalan seharusnya menurut jadwal kemarin dilakukan pada bulan Januari ini. Tetapi sampai saat ini bahkan sudah hampir setengahnya di bulan Januari belum ada tanda-tanda untuk dilakukan pengaspalan, karena memang treknya semua belum tersambung. Entah itu tunnel yang pertama, tunnel kedua, kemudian di sini tikungan 2, 3 dan 4 menuju tikungan 5. Kemudian ada juga di tikungan ke-13 pembuatan drainase, dan semuanya belum tersambung. Jadi mudah-mudahan saja dengan dilakukannya kemarin pembebasan lahan, mudah-mudahan nanti untuk pembangunannya akan secepat mungkin. Karena ketika nanti sudah beres, kita tinggal menunggu homologasi dari pihak Dorna atau pengesahan ya, atau legalitas atau izin bahwa sirkuit ini benar-benar sudah memenuhi syarat untuk dilakukan balapan di sini. Jadi kita berdoa saja semoga semua yang berhubungan dengan sirkuit MotoGP ini berjalan dengan lancar, terutama untuk masyarakat yang mempunyai lahan di sini,
yang diganti ya, yang dibeli oleh pemerintah. Mudah-mudahan tidak merasa dirugikan, dan juga pemerintah juga mudah-mudahan bisa mengayomi seluruh warga yang mempunyai lahan di sini sehingga semuanya akan baik-baik saja. Baik sahabat semua, kemudian untuk selanjutnya di sirkuit MotoGP ini juga nanti akan dibangun atau akan mempunyai pink hill ya. Jadi karena sirkuit Mandalika ini dikelilingi atau banyak bukit-bukit kecil ya, terutama di tikungan 1, 2, 3 sampai ke 4, 5 ya. Kemudian di tikungan 8, 9, 10, 11 juga ada bukit. Nah, semua bukit itu akan disulap menjadi taman bunga karena menurut rencana akan ada 40 bibit bunga bougainville yang akan ditanam. Namun hingga berita atau hingga video ini dibuat baru ada 5.000 bibit yang ditanam di sana. Ya, untuk itu kita menunggu saja untuk penanaman selanjutnya. Nah, sahabat semua, inilah keadaan di tunnel ya, di tunnel yang kedua sahabat semua, dimana di sini sedang dilakukan pengurugan sahabat semua ya, sedang dilakukan pengurugan ya, baik dinding kiri maupun dinding kanannya sehingga nanti akan rata. Mohon maaf, ini bukan tunnel yang kedua tetapi tunnel yang pertama sahabat semua. Jadi tunnel yang pertama yang berada di ujung trek lurus. Kemudian sirkuit ini juga mempunyai trek lurus sepanjang 700 meter. Dan kemudian para rider nanti akan memulai balapan, mulai start dari trek lurus tersebut karena garis finish dan garis start memang dibuat di trek lurus ini. Kemudian untuk ketebalan ya, untuk ketebalan treknya kurang lebih 22 cm sahabat semua sampai saat ini. Kemudian untuk lebar treknya juga 12 meter ya untuk service road, kemudian untuk main tracknya itu 15 meter. Jadi begitulah menurut persyaratan untuk sirkuit yang akan dijadikan balapan. Dan kabar juga bagi sahabat semua bahwa sirkuit ini adalah merupakan sirkuit jalan raya atau sirkuit jalanan atau sirkuit yang bisa digunakan oleh masyarakat luas pada umumnya ketika nanti sudah balapan. Jadi karena ini sirkuit bukan sirkuit permanen, semua yang dibangun baik itu pedok ya ataupun grandstand dan juga tribun nanti akan portable alias bisa dibongkar pasang. Ketika nanti sudah dilakukan balapan, dibongkar dan sirkuit itu dipakai oleh masyarakat untuk lalu lintas. Kemudian nanti ketika akan digelar lagi balapan baru akan dipasang kembali. Nah, seperti itu sahabat semua. Kemudian belum nanti memasang kamera, belum nanti memasang segala macam untuk persyaratan menjadi tuan rumah balapan MotoGP.